Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang dua jenis penghuni neraka. Namun dua macam penghuni neraka ini belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya, boleh jadi baru muncul di era sekarang. Dalam hadits riwayat Imam Muslim itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada dua macam penghuni neraka yang belum terlihat olehku dewasa ini. Pertama adalah orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang digunakannya untuk memukul manusia. Kedua, ialah wanita-wanita yang berpakaian, namun seperti telanjang dan pandai merayu. Rambut mereka disasak seperti punuk unta miring. Mereka tidak bisa masuk surga. Bahkan, tidak akan bisa mencium bau surga. Sungguh bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kelak jika umurmu panjang, engkau akan melihat suatu kaum memegang cemeti seperti ekor sapi di tangannya. Mereka berada dalam kemarahan Allah sepanjang pagi dan petang." Hadis riwayat Muslim. Terhadap hadis tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud cemeti atau ekor sapi adalah cambuk panjang berbulu dengan ukuran yang panjang dan tebal. Dengan cambuk itu, mereka memukul orang secara tidak adil tanpa hak. Atau, dengan cambuk tersebut, mereka memukuli orang yang dituduh melakukan sesuatu, sampai orang tersebut mengaku, meski padahal tidak melakukannya. Mereka dikenal sebagai algojo, atau orang-orang penegak hukum. Mereka di pagi hari dan petangnya, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Sepanjang itu pula, mereka menyakiti dan menakuti orang, menyerang atas nama dusta, dan hanya berdasarkan hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan bahwa neraka jahanam akan banyak dihuni jin dan manusia. Surat Al-A'raf ayat 179 menjelaskan, alasan neraka jahanam akan banyak dihuni jin dan manusia. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Tafsir Kementerian Agama menerangkan, Allah dalam ayat ini menguraikan apa yang tidak terperinci pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang hal-hal yang menyebabkan terjerumusnya manusia ke dalam kesesatan. Allah menjelaskan, banyak manusia menjadi isi neraka jahanam, seperti halnya mereka yang masuk surga, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka jahanam adalah akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah. Padahal kepercayaan pada keesaan Allah itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan dari sifat hina serta rendah diri, lagi menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Mereka juga tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa mereka terikat kepada kehidupan duniawi, sebagaimana difirmankan Allah ini. Mereka mengetahui yang lahir, tampak, dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka tidak memahami bahwa tujuan mereka diperintahkan menjauhi kemaksiatan dan berbuat kebajikan adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka tidak memahami hukum-hukum masyarakat dan pengaruh kepercayaan agama Islam dalam mempersatukan umat. Mereka tidak memahami tanda-tanda keesaan Allah, baik dalam diri manusia maupun yang ada di permukaan bumi.
Mereka tidak memahami dan merenungkan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti kebenaran dan keesaan Allah. Segala kejadian dalam sejarah manusia, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, yang dilihat dan yang didengar, tidak menjadi bahan pemikiran dan renungan untuk dianalisa, dan hal ini disimpulkan Allah dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 26. Mereka tidak dapat memanfaatkan mata, telinga, dan akal, sehingga mereka tidak memperoleh hidayah Allah yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadaan mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Sebab binatang tidak mempunyai daya pikir untuk mengolah hasil penglihatan dan pendengarannya. Binatang bereaksi dengan dunia luar berdasarkan naluri dan bertujuan hanyalah untuk mempertahankan hidup. Dia makan dan minum, serta memenuhi kebutuhannya, tidaklah melampaui dari batas kebutuhan biologis hewani. Tetapi bagaimana dengan manusia, bila sudah menjadi budak hawa nafsu? Akal mereka tidak bermanfaat lagi. Mereka berlebihan dalam memenuhi kebutuhan jasmani mereka sendiri, berlebihan dalam mengurangi hak orang lain. Diperasnya hak orang lain, bahkan kadang-kadang di luar perikemanusiaan. Bila sifat demikian menimpa satu bangsa dan negara, maka negara itu akan menjadi serakah dan penindas bangsa dan negara lain. Mereka mempunyai hati, perasaan dan pikiran, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka lupa dan melalaikan bukti-bukti kebenaran Allah pada diri pribadi, pada kemanusiaan dan alam semesta ini. Mereka melupakan penggunaan perasaan dan pikiran untuk tujuan-tujuan yang luhur, dan meninggalkan kepentingan yang pokok dari kehidupan manusia sebagai pribadi dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.